Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan datang ke hadirat Bapa untuk memuji dan menyembahnya. Bapakku datang. Menyembahmu di sini, ku percaya Kau, ya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan, untuk menaikkan pujian-pujian kami Tuhan. Biarlah pujian kami boleh berkenan di hadapan Engkau dan menyenangkan hati Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau urapi Tuhan setiap hamba-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan. Biarlah itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan Engkau saja Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri, kita angkat pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kiri kanan, Tuhan sumber sukacita kita. Ya, kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita angkat pujian, Yesus padamu ku berseru. Yesus padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup.
Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya, sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kau pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya.
Tak henti-hentinya kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau yang telah menyelamatkan jiwa kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan yang indah ini juga Tuhan, kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau urapi Tuhan Bapak Daniel yang akan membawakan firman-Mu. Biar Engkau pakai beliau Tuhan dengan luar biasa Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami tengking, kami tolak Tuhan segala kuasa jahat yang akan mengganggu perenungan ini Tuhan. Kami tengking di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, ajarkan kami juga untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami lepas hari Tuhan, dengan pertolongan daripada Engkau saja Tuhan. Sebab kami tidak mampu Tuhan kalau kami mengandalkan kekuatan kami, tapi kekuatan daripada Roh Kudus-Mu untuk kami boleh memampukan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih atas semuanya itu Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Doa yang jauh daripada sempurna ini Tuhan hanya kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan sama-sama sebentar sebagai pembuka firman Tuhan menyaksikan video singkat Kamu, lihat matamu, pandang matamu, berbintik, berwarna-warni, masing-masing unik, dan aku menciptakan itu semua. Aku menciptakan segala sesuatu, alam semesta, dan kamu. Aku telah memberimu kepribadian. Aku membuatmu murni, rumit, ya ini klip film saudaraku dan sekalian. setiap hari Singkat hanya aku memberimu 4 menit, hidup. Aku mengasihimu, tapi sesuatu tentang telah terjadi. piring-piring selingkuh. berjatuhan, Kamu tidak percaya kepadaku. failing plates. Kamu telah berdosa. Kamu memisahkan dirimu dariku. Dan meskipun kamu masih hidup, kamu perlahan-lahan sekarat. Jadi kamu mencari hal-hal lain. Untuk mengisi kekosongan. Tetapi tidak ada yang berhasil. Itu hanya akan membunuhmu dengan lebih cepat, dan itu semakin dan semakin memisahkan kita. Apa yang sedang kamu cari? Aku tidak ingin kamu mati. Aku menciptakanmu bukan untuk dibinasakan, tapi untuk mengenalku. Jadi aku pun menjadi salah satu dari kalian. Sebuah ciptaan yang rapuh. Aku digoda, tetapi tidak pernah berdosa. Aku datang untuk menyelamatkan kamu. Kamu telah sangat berdosa, dan karenanya ada harga yang harus dibayar. Seseorang harus mati, kamu atau aku. Jadi aku mengambil dosamu dan menukarkan hidupku untuk kamu. Dan aku mati menggantikanmu. Karena aku mengasihimu. Kemudian aku bangkit dari kematian. Akulah jalan, kebenaran,
dan hidup. Akulah Yesus. Aku hadir bukan untuk menghukummu. Aku datang untuk membawamu kembali ke kehidupan. Bergantunglah kepadaku. Aku akan mengampunimu dan memberimu hidup kekal. Aku mengasihimu, dan aku melakukan semua ini untuk memiliki hubungan pribadi denganmu. Maukah kamu mengikut aku? Ya, Bapak Ibu sekalian, film tadi menceritakan bagaimana Tuhan menciptakan bumi beserta dengan cakrawala dan juga manusia sebagai ciptaan yang serupa dengan gambar daripada Allah sendiri. Dan dikatakan di Kejadian semuanya baik dan sungguh baik, amat baik. Tuhan cinta segala bangsa yang ada di bumi ini. Masing-masing memiliki kekhasan, keunikannya sendiri. Ya, baik dari bentuk wajah, kulit, bentuk mata atau hidung. Mereka mempunyai kekhasannya dan keunikannya masing-masing. Tetapi sesuatu terjadi. Manusia memberontak, tidak taat dan tidak percaya kepada Tuhan. Manusia selingkuh kepada penciptanya. Ya, di sini kita juga bisa memeriksa di kitab Yesaya. Kita akan buka dulu kitab Yesaya 54. Saya akan membacakan ayat 5 sampai 7. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Ayat ke-6, sebab seperti istri yang ditinggalkan dan bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak? Firman Allahmu. Ayat 7, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita melihat di mana Yesaya juga menggambarkan, menubuatkan bagaimana hubungan umat Allah dengan Allah sendiri sebagai penciptanya, yaitu seperti hubungan suami istri. Allah digambarkan sebagai mempelai pria, dan gerejanya adalah
mempelai wanita. Saudaraku sekalian, tetapi manusia rontak sehingga istri itu ditinggalkan, atau umat Tuhan pada saat itu ditinggalkan oleh Allah sendiri. Hingga umat itu bersusah hati. Tetapi bagaimana kebaikan Tuhan, dan satu kali Tuhan memanggil engkau kembali, dan dikatakan masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak. Allah begitu sayang, dan Dia menjanjikan Mesias. Karena kasih sayangnya yang besar, maka aku akan mengambil engkau kembali. Ya, ini adalah suatu penghiburan. Meskipun kita melihat di zaman Perjanjian Lama diberlakukan Taurat, ya, diberlakukan kepada umat Israel hukum-hukum Allah. Dan karena kemurahan Tuhan, Allah menjanjikan Mesias sebagai penolong. Di situ kita melihat juga di tayangan tadi, klip film, bagaimana diperlihatkan sepasang suami istri yang berpisah. Karena apa? Karena dosa. Sehingga digambarkan piring-piring yang berjatuhan. Saudaraku sekalian, sehingga hubungan, digambarkan hubungan manusia dengan penciptanya terpisah, dan mereka mengalami kerusakan. Umat Allah mengalami kerusakan, hancur. Ada yang retak, ada yang hancur berkeping-keping. Mengapa itu terjadi? Karena dosa. Sehingga manusia terpisah dengan Allah. Karena Allah Maha Kudus. Ya, film itu memperlihatkan kita manusia digambarkan seperti piring-piring yang jatuh. Dosa membuat manusia rusak. Piring itu ada yang pecah, ada yang retak, hancur bahkan berkeping-keping. Manusia sekarat karena upah dosa adalah maut atau kebinasaan yang kekal yang menjadi bagian umat manusia yang berdosa. Manusia berusaha sendiri untuk mencari hal-hal lain. Ya, untuk melakukan perbuatan yang baik, hidup saleh, melakukan
perbuatan amal untuk menutupi dosa, tetapi semua usaha manusia sia-sia karena manusia tidak dapat melepaskan dosa, tidak dapat membebaskan dirinya dari dosa. Dan mereka melakukan hal-hal yang fana untuk memuaskan dirinya dengan cinta akan dunia. Ya, jelas saat manusia mencari-cari untuk melepaskan dari dosa, mereka semakin terjerumus. Ya, ibaratnya saat ini, apa yang kamu cari dalam ketidakberdayaan untuk melepaskan diri dari ikatan dosa, dari hukuman dosa, bahkan mereka terjerumus. Ya, kita kenal 3 tak bagi bapak-bapak. Mereka mencari harta, mereka mencari tahta supaya dapat terpandang. Bahkan mereka terjerumus di dalam perselingkuhan, yaitu wanita. Terjerat tipu muslihat iblis, semakin terperosok. Dan mereka dibius oleh judi, narkoba, minuman keras, free sex. Manusia tidak berdaya. Tetapi kita melihat sebentar. Dari kejatuhan manusia dalam dosa sampai kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat yang dijanjikan berabad-abad. Dari kejatuhan manusia, inilah kita bisa memeriksa tayangan daripada video tadi. Hubungan manusia yang rusak itu dipulihkan dengan kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias yang dinanti-nantikan oleh umat Tuhan selama 4.000 tahun. Dan sampai ke sini kita memasuki 2.000 tahun lagi. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana kasih Bapa memulihkan, menyelamatkan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Seharusnya kita adalah umat yang binasa karena kita mewarisi dosa dari pemberontakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, manusia diciptakan bukan untuk dihukum atau dibinasakan. Lewat kasih karunia, terang kasih Allah dalam perjanjian baru, kita mengenal Yesus Kristus supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus Kristus adalah terang dunia yang menyinari kegelapan manusia. Kita akan sama-sama memeriksa pembacaan kita di Yohanes. Saya akan ambil
ayat 13 saja sampai 21. Ini adalah pembicaraan Tuhan Yesus bersama dengan Nikodemus. Ya, kita mengetahui bahwa Nikodemus adalah orang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi. Tetapi dia datang malam-malam kepada Tuhan Yesus karena dia melihat bahwa Yesus adalah guru yang diutus oleh Allah. Dan dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Di ayat 13 kita akan melihat tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ayat terakhir, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di saat guru agama Yahudi ini, Nikodemus ini, seorang Farisi, datang kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Bahkan, saudaraku sekalian, di ayat yang keempat juga, di ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini yang Tuhan ajarkan kepada guru agama orang Farisi, ya, guru agama Yahudi, orang-orang Yahudi, yaitu Nikodemus, yang tidak mengerti, meskipun dia sebagai pengajar, tetapi dia tidak mengerti bahwa di dalam Kristus harus ada pertobatan, di dalam Kristus harus ada baptisan dan juga pengurapan Roh Kudus, yaitu tanda orang lahir baru. Maka mereka dapat layak masuk dalam kerajaan Allah.
Saudaraku sekalian, kita melihat bagaimana perjalanan umat Israel juga. Mereka dibebaskan oleh Allah untuk keluar dari penindasan di Mesir. Dan Musa diberi tugas untuk memimpin bangsa ini keluar dari penindasan di negeri Mesir. Dan mereka dijanjikan untuk menerima dan masuk ke dalam negeri Kanaan, negeri perjanjian. Saudaraku sekalian, tetapi di saat perjalanan mereka memberontak. Inilah tabiat dosa dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Mereka melawan kepada Allah. Sehingga Tuhan mengizinkan saat itu. Allah mengizinkan orang-orang yang memberontak, umat Israel yang tidak berterima kasih. Mereka muak katanya, makan makanan yang hambar, yang dari surga Tuhan berikan, yaitu mana. Bahkan mereka di dalam perjalanan menuju ke negeri perjanjian itu, mereka tidak menemukan roti, mereka tidak kehausan di padang gurun Sinai. Tuhan didik umatnya pada saat itu, supaya mereka mengenal akan Allah yang benar. Tidak lagi berbalik kembali dalam kehidupan yang ditindas. Ini menggambarkan manusia yang ditindas oleh dosa. Mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan yang akan membebaskan mereka dari penindasan di negeri Mesir. Mereka ingin kembali lagi. Mereka tidak tahan saat Tuhan membimbing mereka menuju negeri perjanjian. Mereka mengomel sehingga Tuhan izinkan mereka dipagut oleh ular tedung pada saat itu. Demikian pula di dalam kehidupan umat Tuhan. Dan juga saat tayangan tadi juga memperlihatkan harus ada pengorbanan yang membayangkan itu adalah Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai Juru Selamat. Artinya yang menyelamatkan umat yang berdosa. Mereka tidak berdaya. Harus ada orang yang tidak berdosa. Di mana Allah telah mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia ini sebagai sumber terang untuk menerangi umat yang ada di dalam kegelapan dunia. Saudaraku sekalian, saat itu juga ketika Musa disuruh meninggikan ular, membuat ular untuk diperlihatkan kepada umat Bani Israel saat itu yang terpagut oleh ular tedung, tetapi bila dia memandang ular tembaga yang ditinggikan oleh tiang Musa pada saat itu, mereka tidak mati. Inilah yang memberikan gambaran di mana Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan itu. Karena dialah Juru Selamat yang diutus oleh Bapa. Katakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus Kristus telah datang sebagai juru penyelamat. Dia telah menanggung dosa umat manusia, mati di atas kayu salib untuk membayar hutang dosa manusia.
Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematiannya. Dan dia dipermuliakan kembali ke tahtanya di surga. Yesus juga mencurahkan Roh Kudus-Nya agar umat Tuhan mendapatkan pertolongan. Lebih baik aku meninggalkan engkau kembali ke tempat asalku. Dan Roh Kudus itu akan dicurahkan. Dan murid-murid diperintahkan untuk kembali ke Yerusalem menantikan janji Bapa. Saudaraku sekalian, inilah bagaimana terang kasih Allah menerangi umat di dunia ini. Karena Allah telah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan mereka yang telah diciptakan oleh Allah, yaitu umat manusia. Dan firman Tuhan mengajarkan untuk kita yang pertama itu harus hidup baru. Saat kita bertobat, terima baptisan air. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau merenungkan akan firman Tuhan hari ini. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Kristus Yesus ada. Lahir di dunia dengan caranya yang ajaib. Karena supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Mereka mengalami pemulihan. Karena kedatangan Kristus, dialah sebagai Mesias yang memberikan pemulihan kepada manusia yang tadinya sudah rusak, sudah hancur sekalipun. Kehidupan lamanya kotor, tapi Tuhan basuh dengan darahnya yang suci. Meskipun dosamu seperti merah seperti kermisi, akan diganti oleh darah Yesus, disucikan menjadi putih seperti bulu domba. Digambarkan dalam baptisan air. Bangkit bersama dengan Kristus Yesus. Hidup di dalam kemenangan. Karena Roh Kudus juga membaptis seseorang yang percaya kepada Kristus Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang membaptis dengan Roh-Nya yang suci. Jadi hal-hal yang dikagumi dunia adalah hal-hal yang fana. Ya. Hal-hal yang tidak kekal. Hal-hal materi itu hal-hal yang tidak kekal. Tetapi keselamatan itulah yang kekal, yang abadi, yang menjadi tujuan hidup Bapak Ibu sekalian, saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Karena kasih Allah selalu melingkupi kehidupan saudara dan saya. Jadi kalau pada hari ini ada Bapak, Ibu, Saudara yang mengalami kehampaan, kekosongan di dalam hidupmu, mari buka hatimu supaya terang kasih Allah memenuhi hidupmu sehingga mengubah segala tujuan hidupmu yang fana, yang hanya mengejar kesenangan dunia, yang fana, yang sementara itu semua tidak kekal. Bertobat, hidup dalam kehendak Tuhan. Jelas ya, tindakan orang yang bertobat itu karakternya betul-betul mengalami
suatu hal yang nyata sehingga terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Mungkin di dalam keluarga, seorang yang bertobat, seorang anak menjadi saksi terang Kristus di dalam keluarganya kepada orang tuanya, karena dia telah disucikan oleh darah Kristus. Jadi ada perubahan secara radikal di dalam hidupnya. Bahkan hidupnya itu boleh menjadi saksi Kristus yang hidup, menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Seorang bapak bertobat menjadi berkat untuk istrinya, untuk anak-anaknya, memberi teladan yang indah di dalam imannya yang setia mengiring kepada Tuhan. Seorang ibu yang bertobat, dia akan mengalami kehidupan yang radikal, ya, berbalik arah. Tidak lagi mau hidup dalam dosa, karena sudah dikuduskan oleh korban Kristus. Anak-anak juga yang sudah dibenangkan di dalam kehidupannya, mengalami kelahiran baru, mereka juga menyenangkan orang tuanya. Mau melakukan tugas-tugas dengan bersemangat, bahkan hidupnya boleh memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, marilah jemaat Tuhan, kita mau sungguh-sungguh mengenal akan kasih, terang kasih Allah, anugerah kasih karunia Allah itu sungguh-sungguh kita alami. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Tuhan sudah memberkati ibadah kami di tempat ini secara onsite dari permulaan sampai dengan selesainya. Tuhan memakai semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah melayani, untuk kami boleh sungguh-sungguh semakin sempurna di dalam pelayanan kami bersama dengan Kristus Yesus, untuk selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, nasihat firman Tuhan pada saat ini di dalam tayangan video klip ya Tuhan, kami boleh mengerti akan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami ini sebagai umat Tuhan yang tetap percaya, setia mengiring kepada Tuhan, bahkan melayani hidup kami, membesarkan nama Tuhan, karena Engkau sungguh baik buat setiap pribadi yang hadir pada saat ini. Hamba berdoa, Tuhan menolong setiap jiwa-jiwa yang mengalami kekosongan atau kehampaan sampai saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan mata rohani kami, dan Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, menjamah kami semua, sehingga kami sungguh-sungguh bertobat dari perbuatan yang jahat. Terima kasih ya Bapa, dan Engkau akan memakai kami menjadi alat-alat-Mu untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan, menjadi saksi Kristus untuk memenangkan banyak jiwa. Tuhan memberkati setiap kehidupan Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan limpahkan berkat-Mu. Yang mengalami masalah persoalan yang menekan di dalam hidup kami, Bapak, Tuhan sanggup menolong kehidupan-Mu. Meskipun Engkau, ya Tuhan, penuh dengan segala dosa, Tuhan akan mengampuni dosamu asal engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya yang dijanjikan baik oleh firman Tuhan, karena firman-Mu ya dan amin adanya, dan Engkau memberkati semua umat Tuhan supaya mereka boleh hidup berkemenangan di dalam Kristus Yesus.
Mungkin kami ada di antaranya yang mengalami masalah di dalam perekonomian. Bapa, Tuhan tolong. Tuhan, supaya Engkau membukakan jalan keluar. Dan Engkau memberkati kehidupan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, ya Tuhan, yang saat ini banyak yang mungkin masuk di dalam liburan keluarga. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka satu persatu. Sehingga satu kali mereka juga dapat kembali bersekutu di rumah Tuhan dengan penuh sukacita yang daripada-Mu. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tangan-tangan yang berkorban untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat untuk menantikan hari Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama. Mari kita nyanyikan sebuah pujian untuk menutup firman Tuhan. Kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat hati dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus